Awalnya kami kira mereka keluarga kaya biasa, sampai satu persatu mulai berubah. Rumah ini dibangun dengan keringatku sendiri. Mereka sudah di sini. Pak Hartono sedang tidur di dalam. Di balik kemegahan tembok tua perumahan Jalan Cemara, sebuah rahasia kelam mulai merayap keluar bersama aroma aspal basah yang menyesakkan dada. Pak Baskoro tidak pernah menyangka bahwa kepindahan keluarga Hartono ke rumah sudut itu akan menjadi awal dari serangkaian tragedi berdarah yang menghancurkan nalar sehat seluruh warga kompleks. Satu persatu nyawa terenggut dengan cara yang tidak wajar, meninggalkan tanda tanya besar tentang apa sebenarnya yang tersembunyi di balik pintu jati megah yang selalu tertutup rapat itu. Apakah kehancuran sistematis ini merupakan kutukan atas dosa masa lalu, ataukah ada kekuatan gelap yang sengaja mereka undang untuk menghisap habis seluruh keturunan mereka tanpa sisa? Assalamualaikum, apa kabar sobat teman malam kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Sebelum Kang Bara lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Bara lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Surabaya Barat pada akhir tahun 1989 masih menyisakan udara yang cukup sejuk untuk dinikmati di pagi hari. Pak Baskoro berdiri di teras rumahnya, menghirup aroma aspal basah yang baru saja tersiram hujan semalam. Perumahan Jalan Cemara ini adalah sebuah kompleks hunian lawas dengan deretan pohon peneduh yang rindang di sepanjang jalannya. Baginya, kepindahan ke rumah ini adalah sebuah pencapaian besar setelah bertahun-tahun meniti karir. Ia memboyong istrinya dan putra sulung mereka yang baru berusia 3 tahun ke hunian yang ia gadang-gadang akan menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka hingga masa tua. Awalnya, segala sesuatu terasa begitu sempurna. Lingkungan itu tenang, para tetangga lama saling menghormati, dan suasana malam sangat sunyi. Namun, ketenangan di Jalan Cemara mulai terasa berbeda ketika sebuah rumah besar di posisi sudut atau hook tepat berada di seberang rumah Pak Baskoro akhirnya laku terjual. Rumah itu sudah lama kosong, dindingnya kusam dan halamannya sempat ditumbuhi ilalang tinggi sebelum akhirnya dibersihkan oleh beberapa pekerja bangunan. 2 tahun kemudian, tepatnya pada pertengahan tahun 1991, keluarga baru itu akhirnya resmi menempati rumah tersebut. Kepala keluarganya bernama Pak Hartono. Sejak hari pertama pindah, pria itu menunjukkan kesan sebagai sosok kepala keluarga idaman. Perawakannya tegap, bicaranya tenang, dan wajahnya selalu dihiasi senyuman ramah kepada siapapun yang lewat. Pak Baskoro mengetahui dari obrolan singkat di depan pagar bahwa Pak Hartono memegang jabatan penting di Pelabuhan Tanjung Perak. Suatu sore, saat Pak Baskoro sedang menyiram tanaman, Pak Hartono tampak sedang berdiri di depan rumahnya yang megah. Pria itu mengangkat tangan, menyapa dengan suara yang berat namun bersahabat. "Selamat sore, Pak Baskoro. Sedang santai?" tanya Pak Hartono sambil melangkah mendekati pagar rumahnya. Pak Baskoro membalas sapaan itu dengan ramah. "Sore, Pak Hartono. Iya, begitulah hiburan orang rumah kalau sore hari. Bagaimana rumah barunya? Sudah rapi sebuah?" Hahaha, Pak Hartono tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat berwibawa. "Sedikit demi sedikit, Pak. Masih banyak kardus yang belum dibongkar. Istri saya yang lebih sibuk mengatur tata letak perabot. Maklum,
Kami ingin suasana yang benar-benar baru di sini. Oh, tentu. Kalau butuh bantuan tenaga atau informasi soal tukang bangunan di sekitar sini, jangan sungkan tanya saya, tawar Pak Baskoro tulus. Terima kasih banyak, Pak. Senang rasanya punya tetangga yang perhatian seperti Anda, jawab Pak Hartono sebelum akhirnya pamit masuk ke dalam rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Baskoro mulai merasakan adanya kontras yang tajam di dalam keluarga tersebut. Jika Pak Hartono adalah pribadi yang sangat terbuka dan gemar menyapa, istrinya, Bu Hartono, justru sebaliknya. Wanita itu adalah sosok yang sangat misterius. Selama berbulan-bulan tinggal di sana, Pak Baskoro hampir tidak pernah melihat Bu Hartono duduk santai di teras rumahnya, atau sekedar berbincang dengan ibu-ibu kompleks saat tukang sayur lewat di pagi hari. Bu Hartono seolah memiliki dunianya sendiri yang terkunci rapat di balik pintu jati rumahnya yang besar. Belakangan, dari selentingan kabar di lingkungan RT, Pak Baskoro mengetahui bahwa wanita itu menjalankan bisnis ekspedisi pengiriman barang dagangan keluar pulau. Bisnis itu tampaknya sangat menyita waktu dan energinya, hingga membuat Bu Hartono seolah mengurung diri di dalam rumah. Bahkan saat Pak Baskoro dan istrinya berkunjung untuk memberikan hantaran makanan sebagai bentuk perkenalan, wanita itu hanya menemui mereka sebentar, dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Terima kasih atas makanannya, Pak. Bu, mohon maaf saya sedang banyak pekerjaan di dalam, ujar Bu Hartono kala itu dengan nada suara yang dingin, nyaris tanpa emosi. Pintu rumah segera tertutup rapat begitu mereka melangkah keluar dari teras. Keluarga Hartono memiliki 3 orang anak yang juga jarang terlihat bermain di luar. Rian adalah putra sulung mereka yang sudah duduk di bangku sekolah menengah atas. Penampilannya rapi, namun ia sering terlihat menunduk saat berjalan masuk ke dalam rumah. Lalu ada Maya, putri tengah yang masih duduk di sekolah menengah pertama, dan si bungsu Dion yang masih sekolah dasar. Mereka tampak seperti potret keluarga kelas menengah yang sangat mapan dan bahagia jika dilihat dari kejauhan. Mobil mereka mengkilap, pakaian mereka bermerek, dan rumah mereka adalah yang paling megah di deretan jalan itu. Meski demikian, Pak Baskoro yang sering menghabiskan waktu sore di teras mulai memperhatikan ada sesuatu yang janggal. Ketenangan di rumah sudut itu terasa tidak alami. Suasananya terasa berat, seolah-olah ada tekanan yang tidak terlihat menyelimuti bangunan tersebut. Meskipun semua lampu di rumah itu dinyalakan dengan terang benderang saat malam tiba, bayangan di dalam rumah tetap terasa lebih pekat dan kelam daripada rumah-rumah lainnya. Pernah suatu ketika, Pak Baskoro melihat Rian dan Maya sedang berdiri di halaman depan. Mereka tidak saling bicara, tidak pula tertawa seperti anak-anak pada umumnya. Mereka hanya berdiri diam seolah sedang menunggu instruksi dari dalam rumah. Saat Pak Baskoro mencoba menyapa, mereka hanya menoleh sedikit tanpa senyuman, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah ketika mendengar suara pintu terbuka. "Kenapa anak-anak itu seperti ketakutan ya, Bu?" tanya Pak Baskoro pada istrinya suatu malam saat mereka sedang minum teh di ruang tamu. Istrinya menghentikan aktivitas menjahitnya sejenak. Mungkin Pak Hartono dan istrinya sangat keras mendidik mereka. Orang sukses biasanya punya disiplin yang tinggi, tapi memang rasanya tidak enak melihat anak-anak seumur mereka tidak punya teman bermain di lingkungan ini. Pak Baskoro mengangguk, meski hatinya tetap tidak tenang. Ia merasa ada aturan ketat yang mengekang anak-anak itu di balik pintu jati yang megah tersebut. Interaksi antar anggota keluarga Hartono terasa sangat formal dan kaku, jauh dari kesan hangat yang ditampilkan Pak Hartono saat menyapa warga di jalanan. Pak Baskoro sering mendapati dirinya menatap rumah itu dalam waktu lama, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. 3 tahun berlalu sejak keluarga Hartono pertama kali menginjakkan kaki di Jalan Cemara. Selama itu pula, mereka berhasil mempertahankan citra sebagai keluarga terpandang. Namun, segala kemapanan itu hancur berantakan pada suatu siang yang sangat terik di tahun 1994. Pak Baskoro sedang duduk di teras rumahnya, mencoba menghalau panas dengan segelas es teh, ketika kesunyian lingkungannya pecah oleh deru mesin mobil yang dipacu ugal-ugalan. 2 buah mobil berhenti tepat di depan rumah posisi sudut milik Pak Hartono. Pintu mobil terbuka dengan kasar, memuntahkan sekitar 7 orang pria bertubuh tegap. Pak Baskoro mengerutkan kening melihat gelagat yang tidak beres. Para pria itu tidak tampak seperti tamu yang ingin bertamu dengan sopan.
wajah mereka mengeras, dipenuhi amarah yang siap meledak kapan saja. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka mengeluarkan sebilah parang panjang dan mulai menghantamkannya ke pagar besi rumah Pak Hartono. Bunyi dentuman besi yang beradu menciptakan suara memilukan yang menggetarkan telinga. "Keluar kau, Hartono! Keluar! Dasar laki-laki tidak tahu diri!" teriak pria yang paling depan. Suaranya menggelegar, merobek ketenangan siang itu. Pak Baskoro yang merasa bertanggung jawab sebagai tetangga terdekat segera bangkit berdiri. Ia melihat beberapa tetangga lain mulai mengintip dari balik gorden, ketakutan. Dengan langkah cepat, ia menghampiri pagar rumahnya sendiri sambil berteriak kepada istrinya untuk segera menghubungi Pak Ketua Rukun Tetangga dan petugas keamanan kompleks. "Heh, ada apa ini? Tolong tenang dulu, jangan main hakim sendiri," seru Pak Baskoro mencoba menenangkan massa dari seberang jalan. Namun teriakan itu diabaikan. Para pria tersebut justru semakin beringas. Pagar besi yang dulunya dicat rapi kini penyok dan tergores dalam akibat hantaman senjata tajam. Ketegangan memuncak ketika pintu jati besar itu akhirnya terbuka sedikit. Pak Hartono melangkah keluar dengan wajah yang belum pernah dilihat Pak Baskoro sebelumnya. Wajah yang biasanya cerah dan penuh percaya diri itu kini pucat pasih. Matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. "Selesaikan ini di dalam. Saya mohon, jangan buat keributan di sini," ucap Pak Hartono dengan suara gemetar. Pria yang membawa parang tadi meludah ke aspal. "Selesaikan di dalam? Setelah kau melusak rumah tangga orang, kau masih punya muka untuk bicara sopan. Kau pikir saya tidak tahu apa yang kau lakukan dengan istri saya di belakang sana?" Dunia seolah berhenti berputar bagi Pak Baskoro yang mendengar kalimat itu. Begitu pula dengan beberapa warga dan petugas keamanan yang baru saja tiba di lokasi. Rahasia kelam yang selama ini tersembunyi rapat di balik tembok tinggi rumah sudut itu kini terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Pak Hartono dituduh menjalin hubungan gelap dengan asisten pribadinya sendiri, dan pria yang sedang mengamuk di depannya adalah suami sah dari wanita tersebut. Pak Baskoro mencoba mendekat ketika melihat Pak Ketua Rukun Tetangga mulai berbicara dengan pemimpin kelompok pria tersebut. "Bapak-bapak, saya mengerti kalian marah, tapi ini lingkungan warga. Banyak anak kecil di sini yang ketakutan. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Kalau memang ada masalah hukum, biarkan polisi yang menangani," ujar Pak Baskoro mencoba menengahi dengan nada yang sebisa mungkin tetap tenang. Setelah perdebatan yang alot dan melelahkan selama hampir 1 jam, kelompok pria tersebut akhirnya setuju untuk pergi, namun tidak sebelum meninggalkan ancaman yang membuat bulu kudut berdiri. "Masalah ini belum selesai, Hartono. Kau mungkin bisa bersembunyi di rumah ini, tapi kau tidak bisa lari dari apa yang sudah kau perbuat." Setelah kerumunan itu bubar, suasana di Jalan Cemara tidak lantas membaik. Sebaliknya, udara terasa semakin pengap oleh rasa canggung dan penghakiman. Pak Hartono hanya tertunduk tanpa berani menatap satupun tetangganya, lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Sejak saat itu, citra pria idaman dan keluarga mapan yang ia bangun selama 3 tahun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hari-hari berikutnya terasa sangat mencekam. Pak Hartono benar-benar berubah menjadi bayangan. Ia tidak lagi terlihat menyiram tanaman atau sekedar berdiri di teras untuk menyapa warga. Mobilnya selalu keluar masuk dengan kaca hitam yang tertutup rapat, seolah ia ingin menghilang dari muka bumi. Pak Baskoro yang biasanya mendapatkan sapaan hangat, kini hanya mendapati kesunyian setiap kali menatap rumah di depannya. Seiring berjalannya waktu, rumah megah di posisi sudut itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang aneh. Tanaman di halaman depan yang dulunya sangat terawat, kini dibiarkan tumbuh liar dan berantakan. Semak belukar mulai merambat tinggi, menutupi bekas-bekas hantaman senjata tajam pada pagar besi yang tidak pernah diperbaiki. Pohon mangga besar yang berada di sudut halaman perlahan mulai meranggas. Daun-daunnya menguning dan berguguran meski belum waktunya, menyisakan dahan-dahan hitam yang mencuat seperti jari-jari raksasa yang kering. Kabar burung mulai menyebar dengan cepat dari satu mulut ke mulut lain di kompleks tersebut. Beberapa warga berbisik bahwa Bu Hartono yang merasa sangat dikhianati mulai mencari jalan pintas untuk membalas dendam.
Ada yang mengatakan ia sering memanggil orang-orang aneh ke rumahnya saat malam buta. Namun ada pula yang percaya bahwa serangan itu justru datang dari pihak keluarga pria yang melabrak tempo hari, yang tidak terima harga diri mereka diinjak-pinjak. "Pak, saya dengar dari ibu-ibu di pasar, rumah depan itu sekarang jadi singup, Pak. Katanya tanaman-tanaman itu mati bukan karena tidak disiram, tapi karena tanahnya sudah tidak sehat. Seperti ada energi yang salah di sana." Pak Baskoro menghela napas panjang. Ia teringat kembali pada bekas goresan parang di pagar besi itu. Dosa itu seperti karat, Bu. Kalau tidak segera dibersihkan, dia akan memakan habis seluruh bangunan. Rumah itu memang seolah mulai membusuk dari dalam. Memasuki tahun 1996, penderitaan di rumah sudut itu mulai merayap ke arah anak-anak keluarga Hartono. Harapan yang dulunya disematkan pada pundak Rian, sang putra sulung, perlahan sirna ditelan kegelapan. Pemuda yang dulunya rapi dan santun itu kini berubah drastis. Pak Baskoro sering mendapati Rian pulang saat dini hari dengan kondisi yang memprihatinkan. Tatapan matanya kosong, langkah kakinya sempoyongan, dan aroma alkohol serta asap rokok yang tajam selalu tertinggal di udara saat ia berjalan melewati pagar rumah Pak Baskoro. Ketidakharmonisan antara Pak Hartono dan istrinya rupanya telah menghancurkan mental Rian. Ia mencari pelarian di tempat yang salah. Lingkaran pergaulannya kini diisi oleh pemuda-pemuda urakan yang tidak dikenal warga kompleks. Suatu sore, Pak Baskoro sempat berpapasan dengan Rian di depan gerbang. "Rian, baru pulang. Sudah makan belum?" tanya Pak Baskoro mencoba mencairkan suasana. Rian hanya menoleh sedikit, matanya merah dan tampak sayu. "Bukan urusan Bapak," jawabnya singkat dengan nada suara yang parau sebelum masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Pak Baskoro hanya bisa menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa wibawa Pak Hartono sebagai seorang ayah telah runtuh total sejak skandal perselingkuhannya terbongkar 2 tahun silam. Di dalam rumah yang besar itu, komunikasi antar keluarga seolah sudah mati. Rian mulai berani membawa teman-temannya masuk ke rumah ketika orang tuanya sedang pergi. Suara musik cadas yang memekakkan telinga seringkali berdentum dari lantai 2, membuat para tetangga merasa sangat terganggu. Pertengkaran hebat antara ayah dan anak mulai menjadi menu harian yang terdengar hingga ke jalan. Suara teriakan Pak Hartono yang penuh frustasi bersahutan dengan makian kasar dari mulut Rian. Pak Hartono tidak lagi memiliki kekuatan moral untuk mendidik anaknya sendiri. Puncaknya, barang-barang berharga di rumah itu mulai hilang satu persatu. Televisi kecil, radio, hingga perhiasan milik ibunya dijual oleh Rian demi membiayai kecanduannya terhadap narkotika. Warga mulai merasa tidak aman karena sering melihat orang-orang asing yang mencurigakan keluar masuk dari rumah tersebut pada jam-jam yang tidak wajar. Hingga pada suatu pagi yang dingin, sirene polisi memecah ketenangan Jalan Cemara. Beberapa mobil petugas berhenti tepat di depan rumah Hartono. Pak Baskoro melihat dari balik jendela bagaimana rumah itu digerebek secara mendadak. Rian diseret keluar dengan tangan terborgol, wajahnya tertutup kaos, sementara Pak Hartono berdiri di teras dengan tangan gemetar menatap putranya dibawa pergi tanpa bisa melakukan apapun. Penangkapan itu menjadi pukulan terakhir bagi harga diri keluarga Hartono yang sudah hancur lebur. Rian harus mendekam di balik jeruji besi selama beberapa bulan. Selama masa itu, rumah sudut tersebut menjadi sangat sunyi, seolah-olah seluruh penghuninya ikut terkubur bersama masalah yang mereka hadapi. Namun, kekuatan uang dan koneksi Pak Hartono di pelabuhan kabarnya mulai bekerja di balik layar. Secara mengejutkan, Rian dibebaskan lebih awal dari hukuman yang seharusnya ia jalani. Sekembalinya dari penjara, Rian bukan lagi manusia yang sama. Ia menjadi pribadi yang sangat temperamental dan sering berteriak-teriak sendiri di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Suara teriakannya terdengar sangat mengerikan, seolah ia sedang berkelahi dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Tolong Pak, jangan diam saja kalau dengar suara dari depan," bisik istri Pak Baskoro dengan wajah ketakutan saat mereka mencoba tidur di suatu malam. "Biarkan saja, Bu. Kita tidak bisa ikut campur urusan orang lain terlalu jauh," sahut Pak Baskoro, meski hatinya pun dipenuhi kegelisahan yang sama.
Hanya selang 7 hari setelah kepulangan Rian dari penjara, sebuah tragedi berdarah benar-benar terjadi. Pagi itu sekitar pukul 6, Jalan Cemara kembali dikejutkan oleh teriakan histeris yang sangat melengking. Itu adalah suara Maya, adik Rian. Pak Baskoro yang saat itu sedang menyapu halaman segera meletakkan sapunya dan berlari menuju sumber suara. Ia mendapati pintu depan rumah Hartono terbuka lebar. Pak Baskoro memberanikan diri melangkah masuk ke ruang tamu yang pengap dan gelap. Di sana ia melihat Maya jatuh terduduk di depan pintu kamar Rian sambil menunjuk ke arah dalam dengan tangan gemetar. Pak Baskoro mengintip ke dalam dan seketika jantungnya seolah berhenti berdetak. Rian ditemukan tewas mengenaskan dalam posisi menggantung di tengah ruangan. Lehernya terjerat kuat oleh tali nilon yang diikatkan pada kusen pintu bagian atas. Lidahnya sedikit menjulur dan wajahnya membiru. Tak lama kemudian, warga dan petugas keamanan mulai berdatangan. Pak Hartono dan istrinya muncul dengan ekspresi yang sulit digambarkan, antara sedih, malu, dan hampa. Mereka seolah sudah terlalu lelah untuk menangis. Polisi segera mengevakuasi jasad Rian. Di luar rumah, warga mulai berkerumun dan berbisik-bisik dengan nada rendah. Pasti karena depresi berat ya, narkoba itu memang menghancurkan otak, bisik salah seorang warga di samping Pak Baskoro. Bisa jadi, tapi saya dengar dia sempat bilang ada yang terus memanggilnya di malam hari sejak pulang dari penjara, sahut warga lainnya dengan nada ngeri. Pak Baskoro hanya diam mendengarkan percakapan itu. Ia teringat kembali pada perilaku aneh Rian dalam seminggu terakhir. Kematian Rian yang tragis ini seolah menjadi titik balik bagi rumah sudut tersebut. Jika sebelumnya rumah itu hanya dipenuhi oleh skandal dan masalah moral, kini aura rumah itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan bersifat metafisika. Kematian Rian yang tragis di kamar lantai 2 segera mengubah status rumah Hook tersebut menjadi tempat yang paling dihindari di Jalan Cemara. Kabar mengenai pemuda yang mengakhiri hidup dengan tali nilon itu menyebar dengan cepat, membawa serta aura dingin yang menetap di sepanjang trotoar depan rumah Hartono. Warga mulai menyebut rumah itu sebagai rumah kutukan. Teror pertama yang benar-benar mengguncang nyali warga dialami oleh Pak Mulyono, seorang petugas keamanan senior yang sudah lebih dari 10 tahun mengabdi di kompleks tersebut. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Pak Mulyono sedang melakukan patroli rutin menggunakan sepeda anginnya. Suasana sangat sunyi, hanya derit rantai sepedanya yang memecah keheningan. Saat ia melintasi depan rumah keluarga Hartono, ia merasakan hembusan angin yang sangat dingin menusuk tengkuknya. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar seolah berbisik tepat di telinganya. "Pak Mul, Pak Mul." Langkah pedal sepedanya terhenti seketika. Pak Mulyono menoleh ke kanan dan ke kiri, namun jalanan kosong melompong. Ia mengira itu hanya halusinasinya saja karena kurang tidur. Namun, bisikan itu terdengar kembali. Kali ini asalnya dari arah atas. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan lampu senternya ke arah pohon mangga rimbun yang tumbuh di sudut halaman rumah Hartono. Seketika, jantung Pak Mulyono seolah berhenti berdetak. Di sela-sela dahan pohon yang gelap, ia melihat sebuah wajah pucat dengan mata melotot tanpa berkedip. Wajah itu menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi yang sangat kosong. Pak Mulyono mengenali wajah itu. Itu adalah Rian. Tanpa menunggu sedetik pun, ia langsung memacu sepedanya sekuat tenaga, mengabaikan rasa lelah di kakinya hingga sampai di pos penjagaan dengan napas tersengal-sengal. Keesokan harinya, Pak Mulyono mendatangi Pak Baskoro yang sedang duduk di teras. Wajah petugas keamanan itu masih tampak pucat dan tangannya masih sedikit gemetar saat memegang segelas kopi pemberian Pak Baskoro. "Demi Allah Pak Baskoro, saya tidak bohong. Wajah itu menatap saya dari atas pohon mangga. Itu Rian,
Saya yakin 100%, ujar Pak Mulyono dengan suara rendah. Pak Baskoro mengernyitkan dahi, mencoba tetap tenang meski hatinya mulai tidak enak. Mungkin Pak Mul hanya kelelahan, tapi sejak kejadian itu, memang suasana di sana jadi beda ya. Beda sekali, Pak. Sekarang, teman-teman keamanan kalau patroli malam sudah tidak mau lewat depan rumah itu sendirian. Kami pasti berdua atau cari jalan memutar saja, jawab Pak Mulyono sambil bergidik. Ternyata, gangguan itu tidak berhenti pada Pak Mulyono saja. Beberapa hari kemudian, seorang warga yang baru pulang kerja dari luar kota mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Pria itu berjalan kaki dari depan gerbang kompleks menuju rumahnya sambil menyeret sebuah tas koper besar. Saat ia melintasi pagar rumah Hartono yang sudah ditumbuhi semak belukar, tiba-tiba tas kopernya terasa sangat berat. Rasanya seolah ada beban ratusan kilogram yang menahan langkahnya. Ia mencoba menarik lebih kuat, namun koper itu tidak bergerak sama sekali. Penasaran, ia menoleh ke belakang untuk memastikan apakah roda kopernya tersangkut di lubang aspal. Namun, yang ia lihat justru membuat suaranya tercekat di tenggorokan. Di atas kopernya, tampak sosok pria pucat berjongkok dengan posisi yang tidak alami. Sosok itu menyeringai ke arahnya dengan sorot mata yang jahat. Pria itu berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong, dan dalam sekejap, sosok tersebut menghilang menjadi kepulan asap hitam yang berbau busuk. Kejadian-kejadian aneh ini mulai merusak ketenangan mental penghuni Jalan Cemara. Pak Baskoro sendiri mulai merasakan gangguan di rumahnya sendiri. Hampir setiap tengah malam, ia mendengar suara gaduh dari arah rumah di depannya. Suara itu terdengar seperti orang sedang menyeret lemari berat atau piring-piring yang pecah di lantai. Padahal ia tahu persis bahwa Pak Hartono dan keluarganya sudah jarang sekali melakukan aktivitas apapun di dalam rumah sejak kematian putra mereka. "Pak, dengar suara itu lagi?" bisik istri Pak Baskoro suatu malam sambil merapatkan selimutnya. Pak Baskoro terdiam, memasang telinga. Suara brak terdengar sangat keras dari arah dapur rumah Hartono. "Iya, Bu. Sudah, jangan didengarkan. Tidurlah," jawabnya, meski ia sendiri merasa sangat gelisah. Desas-desus pun mulai berkembang liar di kalangan warga. Bisikan-bisikan negatif memenuhi benak mereka, mencoba mencari penjelasan atas semua horor yang terjadi. Beberapa orang tua di kompleks itu mulai mengaitkan kejadian ini dengan masa lalu saat rumah tersebut pertama kali dibangun. Konon, ada warga yang melihat Pak Hartono melakukan ritual aneh dan menanam kepala kerbau di bawah pondasi rumah sebagai syarat keberuntungan atau pesugihan. Saya dengar dari orang lama, Pak Hartono itu punya pegangan supaya kariernya di pelabuhan lancar terus. Tapi ya begitu, mintanya tumbal nyawa, bisik salah seorang tetangga saat berpapasan dengan Pak Baskoro. Pak Baskoro sebenarnya bukan orang yang mudah percaya tahayul, namun ia tidak bisa mengabaikan fakta fisik yang terjadi di depan matanya. Pohon mangga yang dulunya sangat subur dan selalu berbuah lebat, kini mati secara mendadak. Pohon itu kehilangan seluruh daunnya dalam waktu singkat, menyisakan batang dan dahan hitam legam yang mencuat ke langit. Di malam hari, dahan-dahan tanpa daun itu tampak seperti jari-jari raksasa yang kering, seolah sedang meronta meminta pertolongan atau justru sedang menggapai mangsa berikutnya. Rumah Hook itu kini benar-benar telah menjadi magnet bagi energi gelap. Auranya yang dipancarkannya begitu menyesakkan dada bagi siapapun yang berdiri terlalu lama di depannya. Tidak ada lagi burung yang mau hinggap di pohon mangga itu, dan bahkan kucing liar pun selalu menghindari pagar rumah tersebut. Pak Baskoro sering memperhatikan Pak Hartono dari kejauhan. Pria itu tampak semakin layu, seolah energinya sedang dihisap perlahan oleh rumahnya sendiri. Suatu sore, Pak Baskoro sempat melihat Pak Hartono berdiri di depan pintu rumahnya, menatap ke arah pohon mangga yang mati itu. Wajahnya tampak sangat tua, jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya memutih dalam hitungan minggu. Pak Baskoro ingin menyapa, namun ia merasa ada dinding tebal yang menghalanginya.
Pak Hartono seolah berada di dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu dan kesalahan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Memasuki tahun 1997, awan hitam yang menggelayuti rumah di sudut Jalan Cemara itu bukannya menipis, melainkan semakin pekat. Setelah kematian Rian yang tragis, perhatian warga mulai tertuju pada Maya, putri tengah keluarga Hartono yang dikenal sangat pendiam. Gadis itu jarang sekali terlihat keluar rumah, dan jika pun terlihat, ia selalu mengenakan pakaian longgar dengan wajah yang tertunduk dalam. Pak Baskoro sering merasa iba melihat tatapan mata Maya yang seolah menyimpan beban ribuan ton di pundaknya. Suatu sore yang lembab, ketenangan kompleks kembali pecah. Pak Baskoro yang tengah merapikan rak sepatu di teras dikagetkan oleh teriakan histeris dari arah depan. Itu adalah suara Bu Hartono. Wanita itu berlari keluar pagar dengan wajah pucat pasi dan tangan yang berlumuran darah. "Tolong, siapa saja, tolong Maya!" teriak Bu Hartono dengan suara parau yang menyayat hati. Pak Baskoro segera berlari menyeberang jalan, diikuti oleh beberapa warga lain yang mendengar kegaduhan tersebut. "Ada apa, Bu? Apa yang terjadi dengan Maya?" tanya Pak Baskoro sambil berusaha menenangkan wanita yang tampak sudah setengah gila itu. "Di kamar mandi, Maya pingsan, banyak darah," jawab Bu Hartono sambil menunjuk ke dalam rumah dengan telunjuk yang bergemetar. Tanpa membuang waktu, Pak Baskoro dan 2 orang warga pria lainnya masuk ke dalam rumah. Bau pengap dan aroma amis darah langsung menyergap indera penciuman mereka begitu mendekati area dapur. Di lantai kamar mandi yang dingin, Maya tergeletak tidak sadarkan diri. Wajahnya seputih kertas dan daster yang ia kenakan basah kuyup oleh darah. Namun, saat mereka hendak mengangkat tubuh Maya, mata Pak Baskoro mengangkat sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sudut lantai kamar mandi, dekat lubang pembuangan air, terdapat seonggok janin manusia yang sudah tidak bernyawa. Suasana seketika menjadi hening dan mencekam. Tidak ada yang berani bersuara. Dengan tangan gemetar, Pak Baskoro mengambil selembar kain handuk untuk menutupi janin tersebut, sementara warga lain segera membobong Maya masuk ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tragedi ini segera menjadi konsumsi bibir warga. Skandal ini terasa jauh lebih besar dan mengerikan dibandingkan perselingkuhan Pak Hartono beberapa tahun silam. Warga segera menyadari bahwa selama ini Maya telah menyembunyikan kehamilan di luar nikah. Namun yang membuat desas-desus semakin liar adalah kecurigaan bahwa janin itu tidak gugur secara alami. Posisi janin dan kondisi Maya mengarah pada dugaan kuat bahwa telah terjadi upaya aborsi yang disengaja dilakukan di dalam rumah tersebut. Kabar ini menyebar seperti api di atas rumput kering, menghanguskan sisa-sisa kehormatan keluarga Hartono yang masih tersisa. Maya memang berhasil diselamatkan secara medis, namun jiwanya seolah telah mati. Ketika ia kembali dari rumah sakit beberapa minggu kemudian, penampilannya berubah drastis. Ia menjadi sangat kurus, kulitnya tampak kusam, dan matanya selalu menatap kosong ke arah depan. Ia tidak pernah lagi mengeluarkan suara, bahkan untuk sekadar menyapa adiknya sendiri. Pak Baskoro pernah melihat Maya berdiri di balik jendela lantai 2, menatap ke arah halaman dalam waktu yang sangat lama tanpa berkedip sedikit pun. Misteri tidak berhenti di situ. Warga mulai berbisik-bisik mengenai keberadaan janin malang tersebut. Kabarnya, janin itu tidak dibawa ke pemakaman umum, melainkan dikuburkan secara diam-diam oleh Pak Hartono di halaman rumah mereka sendiri, tepat di bawah bayang-bayang pohon mangga yang sudah mati itu. Sejak saat itu, teror suara di Jalan Cemara memasuki babak baru yang lebih menyiksa batin. Hampir setiap tengah malam, Pak Baskoro terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang sangat halus namun menyayat hati. Suara itu terdengar sangat dekat,
seolah berasal dari sela-sela pagar rumahnya. Namun ketika ia mencoba mencari sumbernya, suara itu seolah berpindah ke bawah pohon mangga di seberang jalan, lalu hilang di balik tembok kamar mandi rumah Hartono. "Pak, dengar suara itu lagi?" tanya istri Pak Baskoro dengan suara bergetar di suatu malam. Tangisannya terdengar sangat sedih, seperti anak yang sedang kedinginan. Pak Baskoro hanya bisa memeluk istrinya erat-erat. "Jangan didengarkan, Bu. Baca doa saja," jawabnya pelan, meski ia sendiri merasa bulu kuduknya berdiri. Kehadiran penghuni baru yang tidak terlihat ini membuat rumah sudut itu semakin dijauhi. Bahkan anak-anak sekolah yang biasanya lewat di depan rumah itu memilih untuk memutar jalan lebih jauh. Kondisi psikologis Bu Hartono pun mulai hancur berantakan. Ia sering terlihat keluar ke teras rumah yang kini sudah sangat kotor dan dipenuhi debu. Dengan rambut yang acak-acakan, ia akan berbicara sendiri dengan nada suara yang tinggi, seolah sedang memarahi seseorang yang tidak ada di sana. Kadang-kadang, ia akan tertawa histeris di tengah malam. Suara tawanya memantul di antara dinding-dinding rumah yang sepi, menciptakan suasana yang sangat mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Keluarga Hartono kini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Maya tidak pernah lagi menginjakkan kaki keluar pintu rumah. Dion, si bungsu yang masih kecil, sering terlihat duduk di sudut teras dengan wajah yang dipenuhi ketakutan setiap kali ibunya mulai mengamuk atau kakaknya mulai menatap kosong. Pak Hartono sendiri semakin jarang pulang. Ia seolah lebih memilih menghabiskan waktu di kantor atau di tempat lain daripada harus menghadapi kenyataan pahit di rumahnya sendiri. Suatu sore, Pak Baskoro memberanikan diri mendekati pagar rumah Hartono saat melihat Pak Hartono baru saja turun dari mobil. "Pak Hartono, kalau ada yang bisa saya bantu, tolong katakan saja. Kami semua tetangga di sini ikut prihatin," ujar Pak Baskoro dengan nada yang tulus. Pak Hartono menoleh, namun tatapan matanya sudah tidak lagi bersahabat seperti dulu. Wajahnya tampak kasar dan penuh amarah yang tertahan. "Tidak perlu ikut campur, Pak Baskoro. Urusi saja keluarga Bapak sendiri. Jangan sok peduli dengan urusan orang lain," jawabnya dengan suara yang dingin dan tajam sebelum membanting pintu pagar dengan keras. Memasuki pertengahan tahun 1998, suasana di Jalan Cemara terasa semakin mencekam seiring dengan memanasnya situasi politik di tanah air. Namun, bagi keluarga Hartono, badai yang mereka hadapi jauh lebih personal dan gelap. Kondisi kesehatan Pak Hartono menurun drastis dalam waktu yang sangat singkat. Pria yang dulunya memiliki tubuh tegap dan suara berwibawa itu, kini hanyalah onggokan tulang yang terbalut kulit kekuningan. Ia hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur, sementara tulang pipinya menonjol tajam akibat berat badan yang merosot tajam. Pak Baskoro, yang merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai tetangga yang paling lama mengenal mereka, sering menyempatkan diri untuk berkunjung. Meskipun hubungan mereka sempat merenggang akibat skandal-skandal sebelumnya, rasa iba mengalahkan ego Pak Baskoro. Setiap kali masuk ke rumah itu, ia harus menahan napas karena aroma debu dan kepengapan yang menyesakkan dada. Suatu malam yang sangat sunyi, Pak Baskoro duduk di samping tempat tidur Pak Hartono. Lampu kamar yang temaram membuat wajah Pak Hartono tampak seperti tengkorak hidup. Tiba-tiba, Pak Hartono memegang lengan Pak Baskoro dengan tenaga yang tersisa. "Pak Baskoro, boleh saya minta tolong satu hal?" bisiknya dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. "Tentu, Pak Hartono. Apa yang bisa saya bantu?" jawab Pak Baskoro sambil mendekatkan telinganya. "Saya ingin sekali makan mie tok-tok yang biasa mangkal di depan kompleks. Rasanya mulut saya hambar sekali. Tolong belikan satu porsi saja," pinta Pak Hartono dengan tatapan mata yang penuh harap. Tanpa berpikir panjang, Pak Baskoro segera pamit dan berjalan menuju gerbang perumahan. Ia merasa senang karena Pak Hartono akhirnya memiliki selera makan lagi setelah berhari-hari hanya meminum air putih.
Tak butuh waktu lama bagi Pak Baskoro untuk kembali membawa sebungkus mie hangat yang aromanya sangat menggugah selera. "Ini mie-nya, Pak. Masih panas," kata Pak Baskoro sambil membantu Pak Hartono duduk bersandar pada bantal. Ia menuangkan mie tersebut ke piring porselen yang tersedia di atas nakas. Pak Hartono mulai menyuap mie tersebut perlahan. Pak Baskoro memperhatikannya dengan perasaan lega. Namun baru suapan ketiga masuk ke dalam mulut, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Pak Hartono tiba-tiba tersedak hebat. Tubuhnya menegang dan wajahnya yang kuning seketika berubah menjadi biru keunguan karena kesulitan bernapas. Ia memegang lehernya sendiri sambil berusaha memuntahkan sesuatu. "Pak Hartono, Bapak kenapa?" teriak Pak Baskoro panik sambil menepuk-nepuk punggung tetangganya itu. Pak Hartono terbatuk keras hingga akhirnya ia memuntahkan gumpalan mie yang bercampur dengan cairan merah pekat. Pak Baskoro terkejut bukan main ketika mendengar bunyi denting logam yang jatuh di atas piring porselen. Di antara muntahan makanan itu, terdapat 2 buah paku besar yang permukaannya sudah tertutup karat tebal. Pak Hartono terus terbatuk, dan kali ini darah segar mengalir deras dari gusi serta sela-sela giginya yang tampak terluka parah. Dengan tangan gemetar, Pak Baskoro mengambil sendok dan mengais sisa mie yang masih ada di piring. Matanya membelalak ketakutan. Di dalam bumbu mie yang kental itu, ia menemukan sobekan silet yang masih sangat tajam dan pecahan beling kecil-kecil yang berkilau terkena lampu kamar. Astaga, bagaimana bisa penjualnya melakukan ini? Ini gila! "Saya akan datangi penjual itu sekarang juga," seru Pak Baskoro dengan amarah yang memuncak. Namun, Pak Hartono segera menahan tangan Pak Baskoro. Ia mengusap darah di sudut mulutnya dengan tangan yang bergetar hebat. Sebuah senyum pahit tersungging di wajahnya yang kuyu. "Jangan, Pak Baskoro. Ini bukan salah penjual mie itu," ucap Pak Hartono lirih. "Maksud Bapak apa? Silet dan paku ini ada di dalam makanan yang saya bawa." Pak Hartono menggelengkan kepalanya pelan. "Hal seperti ini sudah saya alami selama berbulan-bulan. Kemanapun saya memesan makanan atau siapapun yang membelikannya, hasilnya selalu sama. Selalu ada benda-benda tajam atau kotoran yang muncul secara goib di dalam mulut saya saat saya mulai menelan." Pak Baskoro terdiam 1000 bahasa. Bulu kuduknya berdiri tegak. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ini bukanlah masalah medis atau sabotase fisik dari penjual makanan. Ini adalah serangan ilmu hitam yang sangat kuat dan kejam. Pak Hartono sedang disiksa secara perlahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah kiriman yang bertujuan agar ia mati dalam keadaan menderita. Malam itu, Pak Baskoro memutuskan untuk menemani Pak Hartono lebih lama karena merasa tidak tega meninggalkannya sendirian. Suasana di dalam kamar tersebut berangsur-angsur menjadi sangat dingin, padahal kipas angin di sudut ruangan tidak dinyalakan. Aroma busuk yang menusuk hidung mulai tercium. Baunya sangat mirip dengan bangkai tikus yang sudah berhari-hari membusuk di saluran air. Saat Pak Baskoro sedang menunduk untuk mengambil tisu, ia menangkap bayangan hitam besar yang berdiri diam di sudut kamar, tepat di belakang lemari pakaian. Sosok itu tampak sangat tinggi, hingga kepalanya hampir menyentuh plafon. Namun saat Pak Baskoro mengutek matanya dan menatap kembali, bayangan itu telah menghilang. "Pak Baskoro, mereka sudah berkumpul di sini," bisik Pak Hartono tiba-tiba. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. "Siapa yang Bapak maksud?" "Orang-orang yang pernah saya sakiti, pesaing bisnis saya, istri-istri yang saya hianati keluarganya. Mereka semua mengirimkan oleh-oleh untuk saya," jawab Pak Hartono dengan nafas yang semakin berat dan tersengal. Pak Baskoro menyadari bahwa Pak Hartono sedang dikepung oleh akumulasi energi jahat dari masa lalunya sendiri. Kesuksesan dan kekuasaan yang dulu ia banggakan di pelabuhan Tanjung Perak ternyata dibangun di atas penderitaan banyak orang. Dan kini, semua itu kembali untuk menagih hutang. Penyakit goib ini seolah menjadi algojo yang mencabik-cabik tubuhnya dari dalam tanpa ampun. Hingga jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Pak Baskoro hanya bisa duduk terpaku sambil membacakan doa-doa perlindungan dalam hati. Ia melihat Pak Hartono yang terus merintih pelan, seolah ada ribuan jarum yang sedang menusuk organ dalamnya secara bersamaan. Melihat kondisi Pak Hartono yang semakin mengenaskan, Pak Baskoro tidak bisa lagi tinggal diam. Rasa kemanusiaannya terusik melihat tetangganya disiksa oleh kekuatan yang tidak kasat mata.
Ia akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang kenalannya yang dikenal memiliki kemampuan spiritual mumpuni, seorang pria tua yang akrab disapa Mbah Jarot. Pak Baskoro berharap Mbah Jarot bisa memberikan solusi atau setidaknya meringankan penderitaan yang dialami oleh Pak Hartono. Sore itu, Mbah Jarot tiba di Jalan Cemara dengan pakaian sederhana dan sebuah tas kain lusuh. Namun langkah kakinya terhenti tepat di depan pintu gerbang rumah keluarga Hartono. Wajah pria tua itu seketika berubah pucat, matanya menatap tajam ke arah atap rumah dan pohon mangga yang meranggas di sudut halaman. Ia berdiri mematung selama beberapa menit, membuat Pak Baskoro merasa heran sekaligus cemas. "Bah, kenapa berhenti di sini? Ayo masuk, Pak Hartono sudah menunggu di dalam," ajak Pak Baskoro pelan. Mbah Jarot menggiringkan kepala dengan cepat, tangannya gemetar saat mencoba menyulut sebatang rokok kretek. "Pak Baskoro, rumah ini sudah bukan rumah manusia lagi. Ini sudah jadi medan perang. Saya tidak berani masuk lebih jauh." Pak Baskoro terkejut mendengar ucapan itu. "Maksud Simbah bagaimana? Perang apa?" "Di dalam sana, ribuan makhluk halus sedang saling hantam," jawab Mbah Jarot dengan suara rendah yang penuh ketakutan. "Ada sosok-sosok yang dikirim dari luar untuk menghancurkan keluarga ini. Tapi di saat yang sama, ada sosok-sosok hitam besar yang menjaga Pak Hartono. Sepertinya itu adalah pegangan yang sengaja dipelihara tuan rumah. Mereka sedang bertarung hebat, Pak Baskoro. Kekacauan ini luar biasa. Saya belum pernah melihat yang sepekat ini." Pak Baskoro menghela nafas panjang. Ia memohon dengan sangat agar Mbah Jarot mau membantu. Setelah perdebatan yang cukup alot dan desakan demi kemanusiaan, Mbah Jarot akhirnya bersedia melakukan ritual pembersihan kecil-kecilan. Ia menetapkan bahwa ritual harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon untuk mendapatkan kekuatan maksimal dalam melawan energi negatif tersebut. Malam yang ditentukan pun tiba. Suasana di Jalan Cemara terasa sangat mencekam, seolah alam pun tahu bahwa akan ada bentrokan besar di rumah sudut itu. Mbah Jarot meminta Pak Baskoro menyiapkan 7 butir telur ayam kampung asli. Telur-telur itu kemudian diletakkan di setiap sudut tempat tidur Pak Hartono dan beberapa di bawah dipan. Pak Hartono sendiri hanya bisa menatap sayu dengan nafas yang satu-satu. Saat Mbah Jarot mulai membakar kemenyan dan merapalkan doa-doa, suhu di dalam kamar mendadak turun drastis. Udara menjadi sangat dingin hingga uap air keluar dari mulut Pak Baskoro saat ia bernafas. Padahal semua jendela dan pintu kamar tertutup rapat, namun tiba-tiba muncul pusaran angin kencang yang memutar di tengah ruangan, mengacak-acak spray dan gorden. "Tetap di tempat, Pak Baskoro, jangan bergeser sedikit pun," teriak Mbah Jarot di tengah deru angin goib tersebut. Tiba-tiba, suara teriakan melengking terdengar dari arah atap rumah, disusul dengan bunyi cakaran benda tajam pada dinding kayu. Suasananya benar-benar seperti sedang berada di tengah pertempuran. Di tengah ketegangan itu, bunyi pletak yang cukup keras terdengar dari arah bawah tempat tidur. Satu persatu telur ayam kampung itu pecah dengan sendirinya seperti terkena ledakan kecil dari dalam. Pak Baskoro hampir saja muntah saat melihat isi dari telur-telur yang pecah tersebut. Tidak ada kuning atau putih telur di sana. Yang keluar dari cangkang telur justru gumpalan rambut manusia yang panjang dan basah, potongan kuku kaki yang kotor, serta jarum-jarum karatan yang tampak sangat tajam. Semua itu terbungkus dalam cairan hitam pekat yang mengeluarkan aroma busuk luar biasa, menyerupai bau bangkai yang sudah berbulan-bulan. "Itu adalah material santet yang selama ini bersarang di dalam tubuh Pak Hartono," ujar Mbah Jarot sambil menyeka keringat dingin di dahinya setelah ritual selesai. Energi ini ditarik keluar menggunakan media telur agar tidak merusak organ tubuh lebih jauh. Ajaibnya, sesaat setelah ritual itu berakhir, Pak Hartono tampak mendapatkan kembali kesadarannya. Wajahnya yang kuning mulai sedikit kemerahan, dan ia bisa berbicara dengan suara yang lebih jelas, meskipun masih sangat lemah. Ia bahkan sempat meminta minum dan berterima kasih kepada Mbah Jarot. Pak Baskoro merasa sedikit lega, mengira bahwa badai telah berlalu. Namun, wajah Mbah Jarot tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun. Sebelum pamit pulang, ia menarik Pak Baskoro ke teras rumah. "Pak Baskoro, dengarkan saya baik-baik.
Apa yang saya lakukan tadi hanyalah bantuan sementara. Saya hanya membuang kotorannya, tapi sumber masalahnya masih ada di sini. Energi negatif di rumah ini sudah terlalu kuat. Akarnya sudah menembus tanah sampai ke dasar pondasi. Rumah ini sudah ditandai, bisik Mbah Jarot dengan nada sangat serius. Lalu apa yang harus dilakukan, Mbah? Tanya Pak Baskoro cemas. Satu-satunya jalan adalah pindah. Ajak keluarga ini pergi dari sini secepat mungkin. Kalau mereka tetap tinggal, rumah ini akan menagih nyawa sampai habis, tegas Mbah Jarot. Keesokan harinya, Pak Baskoro menyampaikan saran tersebut kepada Pak Hartono. Namun pria itu justru menunjukkan sikap keras kepala yang sulit dimengerti. Saya tidak akan pergi, Pak Baskoro. Rumah ini dibangun dengan keringat dan air mata saya. Ini adalah satu-satunya harta yang saya punya. Kalau saya pindah, saya tidak punya apa-apa lagi, jawab Pak Hartono dengan nada bicara yang kembali meninggi. Pak Baskoro hanya bisa terdiam. Ia melihat Pak Hartono mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit di teras rumah pada hari ketiga setelah ritual. Harapan sempat muncul bahwa keadaan akan membaik. Namun takdir berkata lain. Pada hari keempat, tepat saat matahari terbenam, sebuah serangan mendadak yang jauh lebih dahsyat menghantam Pak Hartono. Tanpa ada peringatan apapun, Pak Hartono jatuh tersungkur saat hendak masuk ke dalam kamarnya. Ia mengalami kejang hebat dan tidak sadarkan diri. Pak Baskoro yang mendengar teriakan Bu Hartono segera berlari menolong. Namun semuanya sudah terlambat. Pak Hartono menghembuskan nafas terakhirnya di atas tempat tidur yang beberapa hari lalu menjadi saksi bisu ritual Mbah Jarot. Kematiannya sangat mengenaskan. Pak Hartono wafat dengan posisi mata terbuka lebar-lebar dan tangan yang mencengkram sprei dengan sangat kuat hingga jari-jarinya memutih. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Seolah-olah di detik-detik terakhirnya ia melihat sosok yang sangat mengerikan sedang menjemput nyawanya. Pak Baskoro hanya bisa menutup mata jenazah itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa peringatan Mbah Jarot terbukti benar. Kematian Pak Hartono ternyata tidak membawa ketenangan bagi penghuni Jalan Cemara. Sebaliknya, peristiwa itu justru memicu serangkaian fenomena yang paling mengerikan dalam sejarah perumahan lawas tersebut. Atas permintaan khusus dari pihak keluarga yang ingin menghindari desas-desus lebih lanjut, proses pemakaman diputuskan untuk dilakukan pada malam hari itu juga. Suasana pemakaman di tempat pemakaman umum terdekat terasa sangat berat. Seolah udara di sekitar area tersebut membeku. Pak Baskoro turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Sinar lampu senter yang dibawa warga membelah kegelapan malam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di antara nisan. Ketika rombongan pembawa keranda tiba di tepi liang lahat yang baru saja digali sore tadi, sebuah kejadian ganjil menghentikan langkah mereka. Para penggali kubur yang berada di barisan depan mendadak mundur dengan wajah pucat pasi. "Ada apa? Kenapa berhenti?" tanya Pak Baskoro sambil melangkah maju. "Itu Pak, lihat di bawah," seru salah satu penggali kubur dengan suara gemetar sambil mengarahkan cahaya senternya ke dasar lobang. Pak Baskoro melongo ke dalam liang yang gelap itu. Di dasar lobang yang seharusnya kosong, tampak seekor ular hitam besar sedang melingkar dengan tenang. Ular itu memiliki sisik yang mengkilap seperti baja dan mata yang merah menyala, kontras dengan kegelapan tanah di sekitarnya. Yang membuat bulu kudut berdiri adalah cara ular itu mendesis. Suaranya terdengar sangat tajam, seolah sedang memberikan peringatan keras kepada siapapun yang mencoba mendekat. "Usir ularnya, kita tidak bisa membiarkan jenazah turun kalau masih ada binatang itu," perintah Pak Modin yang memimpin doa. Beberapa warga mencoba mengusir ular tersebut menggunakan tongkat kayu dan bambu. Namun ular itu justru bersikap sangat agresif. Ia berkali-kali mencoba mematuk ujung kayu dengan gerakan yang sangat cepat. Upaya pengusiran itu berlangsung alot selama hampir 10 menit, hingga akhirnya ular tersebut merayap keluar dari liang lahat melalui sela-sela akar pohon besar di dekat makam dan menghilang begitu saja di kegelapan. Warga menghela nafas lega, meski perasaan tidak enak masih menghantui. Prosesi dilanjutkan. Jenazah Pak Hartono perlahan diturunkan ke dasar bumi.
Sesuai dengan tradisi, kain kafan di bagian wajah mulai dibuka agar pipi jenazah bisa menyentuh tanah. Namun tepat pada saat tali pocong bagian kepala dilepaskan, sebuah keajaiban yang mengerikan kembali terjadi. Dari sela-sela tanah di dinding liang lahat yang terlihat padat, ular hitam bermata merah tadi muncul kembali dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tanpa sempat dicegah, ular itu langsung melilit tubuh jenazah Pak Hartono yang terbungkus kain kafan putih tersebut. Lilitannya sangat kencang hingga terdengar suara remukan tulang dari dalam kain kafan. Warga yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Beberapa orang bahkan lari tunggang langgang meninggalkan area pemakaman karena tidak kuat melihat pemandangan yang melampaui logika tersebut. "Pak Modin, bagaimana ini? Ularnya masuk ke kafan!" teriak salah seorang warga dengan suara yang hampir menangis. Pak Mudin, yang wajahnya juga tampak sangat tegang, segera mengambil keputusan cepat. Ia menyadari ada kekuatan gaib yang sangat besar sedang bekerja. "Segera uruk, jangan ditunggu lagi. Cepat tutup dengan tanah sekarang juga." Dengan tangan yang gemetar hebat, para penggali kubur segera menyekop tanah masuk ke dalam liang. Mereka menutup jenazah Pak Hartono bersama dengan ular hitam yang masih melilitnya. Suara tanah yang berjatuhan menutupi lubang itu terdengar seperti irama kematian yang sangat kelam. Pak Modin terus merapalkan doa dengan suara yang semakin kencang, mencoba mengalahkan suara desisan yang seolah-olah masih terdengar dari bawah tanah. Setelah pemakaman yang mencekam itu selesai, Pak Baskoro pulang dengan pikiran yang kalut. Namun, teror ternyata belum berakhir. Tepat pada pukul 12 malam, saat seluruh jalan Cemara seharusnya sudah terlelap, sebuah suara teriakan yang sangat kencang memecah kesunyian. Suara itu berasal dari dalam rumah keluarga Hartono yang berada di posisi hook. Suara pria yang sangat mirip dengan suara Pak Hartono berteriak-teriak kesakitan, seolah-olah ia sedang dibakar hidup-hidup di dalam kamarnya sendiri. "Tolong, panas, tolong saya!" teriak suara itu berulang-ulang dengan nada yang sangat memilukan. Pak Baskoro dan warga lainnya segera berhamburan keluar rumah. Mereka berkumpul di depan pagar rumah Hartono yang sudah kusam itu. Beberapa warga mencoba menggedor pintu gerbang karena mengkhawatirkan keselamatan Bu Hartono, Maya, dan Dion yang masih berada di dalam. "Bu Hartono, buka pintunya, ada apa di dalam?" seru Pak Baskoro sambil memukul-mukul pagar besi yang penyok. Tak lama kemudian, pintu jati besar itu terbuka. Namun bukannya penjelasan yang mereka dapatkan, justru pemandangan mengerikan yang muncul. Bu Hartono keluar dengan membawa sebuah sapu lidi di tangannya. Wajahnya tampak sangat menyeramkan, rambutnya acak-acakan tidak karuan, matanya merah padam dengan kantung mata yang menghitam, dan ia tampak kehilangan kewarasannya. "Pergi kalian semua, jangan ganggu suami saya!" teriak Bu Hartono sambil mengayun-ngayunkan sapu lidinya ke arah warga secara membabi buta. "Dia sudah pulang, Pak Hartono sedang tidur di dalam, dia lelah setelah bekerja. Jangan berisik!" Warga tertegun mendengar ucapan wanita itu. Mereka semua tahu bahwa baru saja mereka menguburkan Pak Hartono beberapa jam yang lalu. Teriakan kesakitan dari dalam rumah masih terdengar samar-samar, namun Bu Hartono justru tertawa histeris sambil terus mengusir warga. "Kalian tidak dengar, dia sedang bercanda dengan saya. Pergi, atau saya buat kalian seperti dia," ancam Bu Hartono dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Pak Ketua Rukun Tetangga yang juga ada di sana segera memberi isyarat kepada warga untuk mundur. Ia menyadari bahwa Bu Hartono sudah berada di bawah pengaruh gaib atau setidaknya kejiwaannya sudah benar-benar hancur akibat tekanan bertubi-tubi. Warga akhirnya memilih untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan was-was. "Pak, benar-benar tidak beres rumah itu. Mulai sekarang kita jangan lewat sana lagi kalau tidak perlu," bisik salah seorang warga kepada Pak Baskoro sebelum mereka berpisah.
Sejak malam yang mencekam itu, rumah posisi Hoek milik keluarga Hartono resmi dianggap sebagai wilayah terlarang oleh seluruh penghuni Jalan Cemara. Tidak ada lagi yang berani melintas di depan pagar rumahnya setelah matahari terbenam. Rumah itu seolah menarik diri dari peradaban kompleks. Lampu terasnya tidak pernah lagi dinyalakan dan suara-suara aneh tetap sesekali terdengar dari baliknya. Bulan demi bulan berlalu sejak pemakaman mencekam Pak Hartono, namun Jalan Cemara tidak pernah benar-benar kembali normal. Rumah di posisi Hoek itu kini telah berubah menjadi pemandangan yang menyakitkan mata sekaligus menggetarkan nyali. Pak Baskoro sering berdiri di balik gorden jendela rumahnya, menatap ke seberang jalan dengan perasaan campur aduk. Rumah megah yang dulu menjadi kebanggaan keluarga Hartono itu kini benar-benar terlihat seperti bangunan mati. Semak belukar dan ilalang tumbuh liar tak terkendali hingga setinggi dada orang dewasa, menutupi sebagian besar pagar besi yang sudah berkarat sepenuhnya. Dahan-dahan pohon liar mulai merambat naik, mengganggu kabel telepon yang melintas di depannya hingga tampak menjuntai rendah. Tidak ada lagi lampu yang menyala di teras rumah tersebut saat malam tiba. Kegelapan total menyelimuti setiap sudut halaman, membuat rumah itu tampak seperti lubang hitam di tengah pemukiman yang mapan. Meski demikian, warga tahu bahwa Bu Hartono, Maya dan Dion masih bertahan di dalam sana. Keberadaan mereka hanya terdeteksi ketika kebutuhan perut memaksa salah satu dari mereka keluar. Sesekali, warga mendapati Maya berjalan perlahan menuju toko kelontong di depan kompleks untuk membeli beras atau minyak goreng. Namun setiap kali Maya muncul, suasana di sekitar toko kelontong itu mendadak menjadi senyap. Penampilan Maya membuat siapapun yang melihatnya akan bergidik nyeri. Gadis itu seharusnya masih berusia awal 20 tahun, sebuah usia di mana seorang wanita sedang dalam masa tercantiknya. Namun pemandangan di depan mata para warga justru sebaliknya. Wajah Maya tampak penuh keriput yang dalam, kulitnya mengendur, dan rambutnya mulai memutih di banyak bagian. Punggungnya yang dulu tegak kini sedikit membungkuk, seolah memikul beban yang sangat berat. Ia tampak seperti wanita tua yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas. Suatu pagi, Pak Baskoro tanpa sengaja berpapasan dengan Maya di dekat toko kelontong milik Pak Haji Saleh. Pak Baskoro mencoba menyapa dengan nada yang sangat hati-hati. "Maya, apa kabar nak? Sehat?" tanya Pak Baskoro dengan suara pelan. Maya berhenti melangkah, namun ia tidak mengangkat wajahnya. Ia hanya diam mematung dengan tangan yang memegang erat kantong plastik kecil. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Gadis itu kemudian melanjutkan langkahnya dengan gerakan yang sangat lambat dan kaku, mirip seperti orang yang sedang berjalan di bawah pengaruh hipnotis. Pak Haji Saleh, pemilik toko, segera mendekati Pak Baskoro begitu Maya menjauh. Wajahnya tampak tegang dan ia berkali-kali mengusap dadanya. "Pak Baskoro, demi Tuhan, saya selalu merasa sesak setiap kali dia datang ke sini," bisik Pak Haji Saleh dengan nada suara yang sangat rendah. "Kenapa Pak Haji? Memang dia ada berbuat aneh?" tanya Pak Baskoro penasaran. Pak Haji Soleh menggelengkan kepala. "Bukan perbuatannya, tapi bau uangnya. Setiap kali dia membayar, uang kertas yang dia berikan selalu berbau tanah makam yang sangat menyengat. Bau busuk yang lembab, Pak. Saya sampai harus menjemur uang itu di bawah matahari atau menyemprotnya dengan parfum karena baunya tidak mau hilang." Pak Baskoro terdiam mendengarkan pengakuan itu. Muncul pemikiran liar di kepalanya bahwa Maya mungkin sedang menghisap energi kehidupan dari rumahnya sendiri untuk bertahan hidup. Atau justru sebaliknya. Ada entitas lain di dalam rumah itu yang sedang menghisap energi masa muda Maya hingga ia menua sebelum waktunya. Nasib si bungsu, Dion, jauh lebih misterius. Anak itu hampir tidak pernah terlihat menginjakkan kaki ke halaman. Pernah suatu sore, Pak Baskoro secara tidak sengaja menatap ke arah jendela lantai 2 rumah Hartono yang kacanya sudah sangat berdebu dan kusam. Di balik kaca yang kotor itu, ia melihat sosok Dion berdiri diam. Anak itu tampak sangat pucat. Badannya sangat kurus hingga tulang rusuknya terlihat jelas di balik kaos dalam yang sudah berwarna kecoklatan karena kotor. Tatapan mata Dion saat itu begitu menyedihkan. Ia menatap ke arah Pak Baskoro seolah sedang menjerit meminta pertolongan, namun tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya.
Pak Baskoro merasa hatinya teriris melihat kondisi anak sekecil itu terjebak dalam neraka buatan orang tuanya sendiri. Namun setiap kali Pak Baskoro atau warga lainnya mencoba mendekat untuk menawarkan bantuan pembersihan halaman atau sekedar memberikan makanan, Bu Hartono akan muncul di balik pagar dengan tiba-tiba. "Mau apa kalian ke sini? Pergi, jangan sok suci mencampuri urusan kami," teriak Bu Hartono dengan kata-kata kasar dan tatapan mata yang liar. Kondisi fisik rumah tersebut pun semakin memprihatinkan. Bagian atap belakang kabarnya sudah mulai runtuh karena lapuk dimakan usia dan tidak pernah diperbaiki. Namun para penghuninya seolah tidak peduli dengan kondisi itu. Mereka tetap bertahan di dalam kegelapan dan kepengapan. Setiap malam Jumat tiba, warga yang rumahnya berdekatan sering mencium aroma kemenyan yang sangat kuat tertiup angin dari arah rumah Hartono. Gangguan suara pun tidak pernah berhenti, bahkan frekuensinya semakin sering. Suara isak tangis bayi dari arah halaman yang diduga berasal dari makam janin Maya kini sering terdengar bersahut-sahutan dengan suara tawa histeris Bu Hartono dari dalam rumah. Perpaduan suara itu menciptakan melodi horor yang membuat warga Jalan Cemara memilih untuk mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat sejak pukul 7 malam. "Pak, sampai kapan kita harus hidup berdampingan dengan hal seperti ini?" keluh istri Pak Baskoro saat suara tawa dari seberang jalan menembus dinding kamar mereka. Pak Baskoro menghela napas panjang sambil mematikan lampu kamar. "Sabar, Bu. Saya merasa rumah itu sudah mencapai titik jenuhnya. Kegelapan di sana sudah terlalu penuh." Tahun 2000 menjadi tahun yang paling tidak bisa dilupakan oleh seluruh penghuni Jalan Cemara. Puncak dari segala kengerian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik didih. Pak Baskoro, yang selama ini menjadi pengamat paling setia dari teras rumahnya, mulai merasakan ada sesuatu yang sangat janggal sejak hari Jumat pagi. Selama 3 hari berturut-turut, ia tidak melihat satupun aktivitas di rumah posisi Hoek tersebut. Bahkan Maya, yang biasanya muncul sebentar untuk membeli bahan makanan, seolah lenyap di telan bumi. Kecurigaan Pak Baskoro semakin menguat ketika sebuah aroma tidak sedap mulai merayap di tiup angin sore. Bau itu sangat menyengat, jauh lebih kuat dan lebih pekat daripada sekedar bau bangkai tikus yang biasa ia cium. Bau itu membawa rasa mual yang langsung menusuk ke ulu hati. Pak Baskoro tidak ingin berspekulasi lebih jauh sendirian. Ia segera melangkah menuju rumah Pak Ketua Rukun Tetangga. "Pak RT, saya rasa kita harus memeriksa rumah keluarga Hartono. Sudah 3 hari mereka tidak kelihatan, dan baunya sudah sangat mengganggu," lapor Pak Baskoro dengan wajah cemas. Pak RT menghela napas panjang. Ia sudah menduga hari ini akan datang. "Baiklah Pak Baskoro, saya akan hubungi pihak kepolisian dan petugas keamanan. Kita tidak bisa sembarangan masuk ke properti orang tanpa saksi hukum." Sekitar pukul 4 sore, didampingi oleh 2 orang petugas kepolisian dan beberapa warga yang penasaran, Pak Baskoro berdiri di depan pintu jati besar yang kini sudah kusam dan berjamur. Salah seorang petugas mencoba mengetuk pintu berkali-kali, namun hanya kesunyian yang menjawab dari dalam. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pak RT, petugas kepolisian tersebut akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu depan. Suara brak keras menggema saat pintu itu terbuka paksa. Seketika itu juga, sebuah gelombang udara panas yang membawa bau busuk luar biasa langsung menghantam siapapun yang berdiri di depan pintu. Pak Baskoro dan beberapa warga langsung mundur, menutupi hidung mereka. 2 orang warga bahkan tidak sanggup menahan rasa mual dan langsung muntah di halaman yang dipenuhi semak belukar. Petugas kepolisian masuk terlebih dahulu menggunakan lampu senter karena bagian dalam rumah itu sangat gelap gulita. Di ruang tamu yang penuh debu dan sarang laba-laba, mereka menemukan Bu Hartono. Wanita itu tergeletak di atas sofa tua yang sudah robek. Tubuhnya sudah kaku dan membengkak dengan sisa busa putih yang sudah mengering di sudut mulutnya. Ia tampak seperti sedang tertidur, namun ekspresi wajahnya masih menyiratkan ketegangan yang luar biasa. "Ya Tuhan, ada lagi di kamar depan," teriak salah seorang petugas dari dalam. Pak Baskoro memberanikan diri untuk melangkah masuk lebih jauh.
Di kamar depan yang dulu ditempati oleh Rian, pemandangan yang lebih memilukan menyambut mereka. Maya ditemukan tewas di atas tempat tidur dalam posisi meringkuk, seolah sedang menahan rasa sakit di perutnya. Wajahnya yang menua itu kini tampak pucat pasi dengan kondisi mulut yang sama dengan ibunya. Pencarian berakhir di ruang makan yang terletak di bagian belakang. Di bawah meja makan yang kayunya sudah mulai lapuk, mereka menemukan Dion, si bungsu yang malang. Anak itu sudah tidak bernyawa, terbaring dengan mata setengah terbuka. Kematian satu keluarga ini terjadi secara bersamaan, dalam sebuah sunyi yang paling kelam di Jalan Cemara. Pihak kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Di atas meja makan, mereka menemukan sebuah gelas besar yang masih menyisakan cairan berwarna keruh. Setelah diperiksa singkat, cairan itu adalah campuran pembasmi serangga dosis tinggi yang dicampur dengan minuman manis untuk menyamarkan rasanya. Kesimpulannya sangat jelas dan menyakitkan. Mereka bertiga telah melakukan bunuh diri massal. Mereka memilih untuk mengakhiri semuanya sendiri, bisik Pak RT yang berdiri di samping Pak Baskoro. Pak Baskoro hanya bisa menatap nanar ke arah jenazah-jenazah itu saat dievakuasi keluar. Bagi warga sekitar, peristiwa ini adalah cara terakhir rumah penuh kutukan itu menelan seluruh penghuninya. Dosa-dosa masa lalu Pak Hartono, skandal yang menghancurkan kehormatan hingga keterlibatan dengan kekuatan gelap telah menuntut bayaran total. Tidak ada satupun keturunan dari keluarga Hartono yang tersisa di muka bumi ini untuk meneruskan nama besar mereka. Proses evakuasi selesai saat malam mulai turun. Rumah itu kemudian dipasangi garis polisi, namun tidak ada satupun warga yang berani mendekat meski hanya untuk sekedar lewat. Selama bertahun-tahun setelah kejadian itu, rumah tersebut dibiarkan kosong dan terbengkalai. Tidak ada ahli waris yang mau menempati dan tidak ada pembeli yang cukup berani untuk mengambil resiko tinggal di tanah yang sudah berdarah itu. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, seorang ahli waris dari keluarga jauh Pak Hartono akhirnya memutuskan untuk merobohkan bangunan tersebut. Pak Baskoro menyaksikan sendiri bagaimana alat berat menghancurkan tembok-tembok yang selama ini menyimpan ribuan rahasia kelam. Tanah itu dibiarkan kosong selama beberapa tahun agar energinya dibersihkan oleh alam, sebelum akhirnya seorang pengusaha properti membangun rumah baru di sana. Rumah baru itu kini berdiri tegak dengan arsitektur modern minimalis. Dindingnya dicat putih bersih, jendelanya besar dengan kaca yang mengkilap, dan halamannya dihiasi rumput Jepang yang tertata rapi. Sebuah keluarga muda dengan 2 anak kecil tinggal di sana sekarang. Mereka adalah keluarga yang ceria, sering mengadakan acara kumpul-kumpul, dan tampaknya tidak pernah mengalami satupun kejadian mistis di rumah tersebut. Pak Baskoro, yang kini rambutnya sudah memutih seluruhnya, masih sering duduk di teras rumahnya pada sore hari. Ia tetap menjadi saksi bisu bagaimana waktu perlahan-lahan menghapus jejak darah dan air mata di seberang jalannya. Meskipun lingkungan Jalan Cemara sudah jauh lebih modern dan penghuni lamanya banyak yang sudah tiada, ingatan Pak Baskoro tetap tajam. Setiap kali ia menatap ke arah rumah modern di depannya, ia tidak melihat tembok minimalis itu. Ia justru teringat pada bayangan Rian yang menatap dari pohon mangga, suara denting paku di piring mie Pak Hartono, hingga isak tangis bayi yang dulu sering memecah kesunyian malam. Ia juga sering teringat pada wajah sayu Dion di balik jendela berdebu yang kini sudah digantikan dengan kaca bening yang mahal. "Pak, melamun lagi?" tanya istrinya sambil membawakan secangkir teh hangat. Pak Baskoro tersenyum tipis. "Hanya sedang mengingat masa lalu, Bu. Ternyata waktu memang bisa menghapus bentuk fisik, tapi tidak bisa menghapus sejarah." Bagi Pak Baskoro, rumah di sudut itu akan selalu menjadi pengingat yang sangat kuat. Sebuah monumen tidak terlihat yang mengajarkan bahwa ada ambang batas yang tidak boleh dilintasi oleh manusia. Bermain-main dengan kegelapan demi kekuasaan atau pelarian hanyalah akan membawa kehancuran yang sistematis. Sekali seseorang melangkah melewati batas tersebut, seringkali tidak akan ada lagi jalan untuk kembali ke cahaya. Jalan Cemara kini memang sudah tenang. Namun di bawah fondasi rumah baru yang cantik itu, Pak Baskoro tahu bahwa tanah tersebut tetap menyimpan rahasia tentang sebuah keluarga yang pernah ada, pernah berjaya, dan akhirnya sirna karena ulah mereka sendiri.